Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall NAT teknologi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Fatur Rahman Farizi Katab, NRP 15/2022-072. Pertama, apa itu NAT? NAT atau Network Address Translation adalah teknologi yang mengubah alamat IP pada paket data saat melalui router atau firewall. Ini memungkinkan perangkat di jaringan internal dengan IP private berkomunikasi dengan jaringan eksternal menggunakan satu atau lebih alamat IP publik. NAT membantu menghemat alamat IP publik dan meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan alamat IP internal dari dunia luar. Lalu, apa itu tujuan NAT? Tujuan NAT yang pertama ada menghemat alamat IP publik. NAT memungkinkan banyak perangkat di jaringan internal menggunakan satu atau beberapa alamat IP publik, mengatasi kelangkaan IPv4. Yang kedua ada meningkatkan keamanan jaringan. Dengan NAT, alamat IP private disembunyikan dari jaringan eksternal, sehingga meminimalkan resiko serangan langsung terhadap perangkat internal. Selanjutnya ada jenis-jenis NAT. Yang pertama ada static NAT. Static NAT adalah untuk menghubungkan satu alamat IP private ke satu alamat IP publik secara permanen. Ini berguna untuk perangkat yang memerlukan akses langsung dari luar seperti server. Lalu yang kedua ada dynamic NAT, memungkinkan banyak alamat IP private untuk terhubung ke beberapa alamat IP publik secara dinamis. Alamat IP publik diberikan hanya saat perangkat membutuhkannya. Lalu yang terakhir ada PAT atau Port Address Translation, memungkinkan banyak alamat IP private menggunakan satu alamat IP publik. Ini membedakan koneksi berdasarkan nama port, memungkinkan lebih banyak perangkat untuk terhubung ke internet menggunakan satu IP publik. Lalu yang selanjutnya ada cara kerja NAT. Cara kerja NAT atau Network Address Translation bekerja dengan mengganti alamat IP pada header paket data saat paket tersebut melewati jaringan NAT, seperti router atau firewall. Ketika perangkat jaringan internal mengirimkan paket data ke jaringan eksternal, NAT akan mengubah alamat IP asal atau IP private menjadi alamat IP publik yang telah ditentukan. Setiap kali paket data keluar dari jaringan internal, NAT mencatat pemetaan alamat antara alamat IP private dan alamat IP publik beserta nomor port yang digunakan. Ketika paket balasan dari jaringan eksternal kembali, NAT akan menggunakan informasi pemetaan ini untuk mengganti alamat IP tujuan kembali ke alamat IP private asli yang mengarahkan paket ke perangkat yang sesuai di jaringan internal. Proses ini memungkinkan banyak perangkat di jaringan internal untuk berbagi satu atau beberapa alamat IP publik saat berkomunikasi dengan jaringan eksternal. Selain itu, NAT juga menyembunyikan struktur internal jaringan di dunia luar, sehingga menambah lapisan keamanan dengan mencegah akses langsung ke perangkat internal dari jaringan eksternal. Jadi kayak lebih aman. Lalu apa saja sih keuntungan menggunakan NAT itu? Yang pertama ada menghemat alamat IP. NAT memungkinkan penggunaan lebih sedikit alamat IP publik yang penting karena kelangkaan IP. Keamanan tambahan, NAT menyembunyikan struktur internal jaringan dari jaringan eksternal mengurangi potensi serangan atau cyber attack. Pengolahan alamat yang lebih sederhana dengan NAT, administrator jaringan tidak perlu mendapat IP publik untuk setiap perangkat dalam jaringan. Lalu ada juga tantangan dan keterbatasan dari NAT. Yang pertama ada kompleksitas konfigurasi. Mengonfigurasi NAT bisa menjadi rumit, terutama dalam jaringan yang memiliki banyak subnet dan perangkat. Pengolahan pemetaan antara alamat IP private dan publik memerlukan perhatian detail, dan kesalahan konfigurasi dapat menyebabkan masalah konektivitas atau keamanan. Lalu yang kedua ada pengurangan kinerja. Proses transaksi alamat IP oleh NAT memerlukan waktu dan sumber daya pemrosesan dalam jaringan besar dengan lalu lintas data tinggi. Ini bisa menyebabkan penurunan kinerja jaringan seperti peningkatan latensi atau throughput yang lebih rendah, terutama jika perangkat NAT
tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani beban kerja. Lalu yang terakhir ada masalah dengan protokol tertentu. Beberapa protokol jaringan seperti VoIP, Voice over IP, dan IPsec, Internal Protocol Security, seringkali menyematkan alamat IP dalam payload data. Karena NAT mengubah alamat IP di header paket, ini dapat menyebabkan masalah dalam komunikasi jika protokol tidak didukung oleh NAT atau tidak kompatibel, mengakibatkan gangguan layanan. Lalu ada aplikasi dan implementasi NAT dalam firewall. Yang terakhir, penggunaan di perusahaan. Yang pertama ada penggunaan di perusahaan. Dalam lingkungan perusahaan, NAT memainkan peran penting dalam memungkinkan banyak karyawan untuk mengakses internet menggunakan alamat IP publik yang terbatas. Dengan mengimplementasikan NAT pada firewall perusahaan, administrator jaringan dapat mengatur akses internet bagi banyak perangkat internet tanpa perlu menyediakan alamat IP publik untuk masing-masing perangkat. Selain itu, NAT membantu menyederhanakan manajemen jaringan dengan memungkinkan perubahan internal seperti reorganisasi subnet tanpa mempengaruhi konektivitas eksternal. Lalu ada firewall keamanan jaringan. NAT sering diterapkan dalam firewall sebagai bagian dari strategi keamanan jaringan. Dengan NAT, alamat IP private dari perangkat eksternal disembunyikan dari jaringan eksternal. Ini mencegah akses langsung dari luar ke perangkat internal, mengurangi resiko serangan seperti port scanning dan direct intrusion. Firewall dengan NAT juga dapat memantau dan mengendalikan lalu lintas yang masuk dan keluar, memastikan bahwa hanya komunikasi yang sah yang diperbolehkan melewati batas jaringan. Sekian penjelasan materi yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.